Halo teman-teman, selamat datang kembali di episode Dokter Kolektor bersama saya Dr. Aldo. Nah, episode kali ini tuh spesial banget setidaknya buat saya ya. Karena hari ini saya akan unboxing dan review suatu figur dari video game yang paling saya suka dan benar-benar historical banget buat saya. Ada yang udah bisa tebak video gamenya apa? Ini kalau fans sejati ngelihat Avalanche ini pasti udah tahu nih saya mau mereview apa. Betul sekali, hari ini saya akan mereview figur dari Final Fantasy 7. Nah, ada yang bisa nebak ini? Nah, teman-teman, ini tuh barang sudah rare. Saya pun dapatnya, saya nggak tahu deh ya, ini baru, yang kayaknya sih baru enggak ya, minimal open for check lah, karena sudah kebuka nih gitu ya. Jadi isinya pas nyampe tuh saya udah bisa lihat itu langsung apa ya. Nah, ini adalah polygon figure dari karakter-karakter di Final Fantasy 7. Jadi game ini itu munculnya kalau nggak salah tahun 97 ya. Orang punya PlayStation itu jarang. Saya pun waktu itu belum punya sendiri loh ya. Masih main di rumah teman, di rumah saudara gitu ya. Dan pertama kali berkenalan dengan game ini, wah itu benar-benar keren banget gitu loh ya. Dan ceritanya bagus, musiknya apalagi. Plot-plotnya, konfliknya, waduh, bahkan ada kejadian-kejadian yang menyayat hati benar-benar ya. Waktu itu usia saya itu kira-kira apa ya, SD apa SMP gitu ya. Dan tepat pada 10 April tahun lalu, dan 10 April itu ulang tahun saya teman-teman ya, saya baru ulang tahun gitu ya, itu dirilis versi remake-nya dengan grafis yang lebih ciamik ya, terus cerita yang nggak persis banget sama originalnya ya, saya nggak ngerti deh mau dikembanginnya ke arah mana gitu, tapi tetap keren. Battle sistemnya yang makin keren dibanding yang dulu ya, tapi tetap dengan nuansa role playing game yang kental ya, level up, magic segala macem. Waduh, dan ya banyak surprise lainnya ya. Ya ini aduh saya lokal banget ngomongnya ya, buat yang ngerti aja deh ya. Tapi intinya saya senang banget. Nah, ini sebenarnya setnya itu ada, mestinya sih ada 7 ya kalau nggak salah ya. Cuman hunting ini tuh bener-bener rare, udah agak susah. Saya cuma dapat 6 figur, minus 1. Ya minusnya karakter yang penting lagi ya, tidak ada figur Sephiroth-nya. Jadi kalau teman-teman ada yang punya figur Sephiroth-nya, Polygon, mau jual ke saya, kontak-kontak aja ya. Nanti kalau harganya cocok saya pasti mau. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita lihat lebih detail. Nah teman-teman, selamat datang di reruntuhan Seven Heaven, barnya Tifa Lockhart. Ya, tempat saya akan mereview secara detail figur Polygon FF7 ini. Nah teman-teman, ini saya mau tunjukin sedikit dulu ya. Ini base diorama Final Fantasy 7 yang saya punya, ini keren banget ya. Teman-teman yang berminat segera langsung kontak aja Instagramnya Basecraft, recommended banget sellernya. Produknya wah keren-keren abis, harganya juga cukup bersahabat menurut saya untuk diorama yang sekeren ini ya. Oke, balik lagi ke figurnya, fokusin dulu. Nah, boxnya semua sama teman-teman ya. Ini bagian depan ada karakter utamanya Cloud Strife ya, dalam bentuk poligon ya. Aduh lucu banget ya, nggak sabar lihat langsung figurnya. Ada logo Final Fantasy 7-nya. Warning karena ini kecil jadi masih bisa juga keselak ya, karena ada part-part kecil dan tidak untuk anak di bawah usia 3 tahun. Bahkan di sini ada tulisan for ages 15 years and up, jadi untuk 15 tahun ke atas ya. Nah kemudian kita ke bagian atas, ini ada attention ya, perhatian, dan juga warning dalam bahasa lain ya. Terus ada logo FF7, polygon figure. Nah ini di samping ada karakter-karakter utamanya ya. Jadi ada kelompok Avalanche nih ya, ada Cloud, ada Barret, ada Tifa, ada Aerith, semua dalam bentuk polygon. Aduh ini bikin nostalgia, pengen main lagi game originalnya dari awal ya. Nah ini produk may vary slightly from the photos are shown ya, biasalah kalau figur pasti dibikin tulisan kayak gitu. Ke belakang ada logo Square Enix, jadi ini memang license ya, diproduksi oleh Square Enix. Kemudian ya biasalah caution, lain-lain. Nah di samping sebelah sini ada Grade 13 ya, atau nama aslinya Nanaki. Nanti kalau udah masuk ke Cosmo Canyon ketahuan nama aslinya Nanaki. Kemudian figur Sephiroth, nah ini satu-satunya nih yang saya nggak punya nih ya, dari ke 7 set ya yang mestinya ada ya. Lalu ada Reno ya, anggota dari The Turks yang salah satu tokoh antagonis di FF7. Bagian bawah cuman barcode aja, semua kotaknya sama, jadi kita nggak bisa tahu nih yang di dalam sini nih figurnya Cloud atau figur yang lain. Oke, saya langsung buka-bukain aja semuanya, nanti langsung kita lihat lebih detail. Nah teman-teman, kalau misalnya di unboxing, figur Polygon ini dibungkus sama bubble wrap. Kemudian kita dapat figurnya ini ya, sneak peek dulu ya.
Nah, ini yang saya punya ada yang di bungkusnya bagus begini, ada tatakannya lagi, tapi ada juga nih yang loose nih ya. Iritnya loose, cuma di dalam plastik ini aja. Renonya juga, Beret juga gitu ya. Tapi si Nanaki Red 13 ada kotak plastiknya lagi, Tifa juga ada kotak plastiknya lagi. Nah, nggak ngerti deh nih kenapa bisa beda-beda begitu. Nah, terus ada juga yang dapat bulet-buletan kayak begini nih. Saya juga kurang ngerti ya ini apa ya. Nanti ketika kita keluarin nanti mari kita lihat lebih detail deh. Oke, jadi kurang lebih kalau pas unboxing begitu. Ini sekarang saya keluarin dulu bener-bener biar kita lihat detailnya ya. Nah, teman-teman, ini bulet-buletan yang hitam tadi ya. Ini sih sepertinya hanya sebagai base untuk tempat figur-figur poligonnya itu berdiri. Tapi kalau kita lihat ya, aduh nih untuk license Square Enix ya, kayak mengecewakan gitu ya kualitasnya ya. Bentuknya bulat, terus ini bahannya ya kayak plastik tebel gitu sih memang ya, tapi kok entah kenapa nih banyak coret-coretan ya, nggak ngerti deh siapa yang nyoret-nyoret, apa memang buatannya sudah begini gitu. Tapi kalau memang buatannya coret-coretan sih ya terus terang agak mengecewakan sih ya untuk suatu barang yang license. Semuanya sama ya, buletan-buletannya dikasih agak banyakan mungkin karena takut hilang kali ya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke figurnya. Ini kita mulai dari karakter yang antagonis dulu. Nah, teman-teman masih ingat dia? Ini adalah Reno. Reno adalah salah satu karakter dari The Turks. Turks itu adalah pegawainya Shinra ya. Shinra Corporation itu organisasi yang antagonisnya di dunia Final Fantasy VII, musuhnya dari grup Avalanche. Nah, Reno ini salah satu yang paling nyentrik menurut saya ya. Rambutnya merah, terus dia juga ini pakai apa ya, kayak semacam headband gitu ya. Terus selalu gayanya itu sok cool, senjatanya tongkat ya, bisa ada listrik-listriknya ya. Ini kita langsung lihat mukanya lebih detail. Nah, wih, kalau menurut saya sih ini poligonnya spot on banget ya teman-teman ya, mirip banget sama karakter yang di gamenya nih. Aduh, ini benar-benar bikin nostalgia banget ya. Ini kita lihat bagian sampingnya, tangannya ya, bagian belakangnya. Wah, keren sih, keren. Ini benar-benar membawa sensasi nostalgia luar biasa ya. Sayang di set yang ini entah kenapa Turksnya cuma Reno doang ya. Coba ada temannya juga tuh, si Ruth, juga Elena, Seng gitu ya. Mereka semua anggota The Turks tuh ya. Pasti lebih keren lagi gitu ya. Ayo Square Enix dibuat ya. Oke, ini kita taruh dulu Renonya. Taruh base-nya, Reno taruh di belakang. Mau kemudian masuk ke karakter protagonis berikutnya. Ini dia teman-teman. Nah, ini adalah Red 13 atau yang nama aslinya adalah Nanaki ya. Ini juga poligonnya spot on banget ya. Ini coba ya, buntutnya ya. Terus kaki-kakinya. Ini bentuknya kayak apa ya? Kayak hybrid serigala gitu ya, anjing ya. Terus ini ada kayak macam singa begitu ya. Nah, ini matanya memang codet ya. Kayak Samurai X gitu ya. Jadi matanya luka satu gitu ya. Terus sebenarnya kalau di gamenya itu ada tato 13 ya. Mana tato 13 ya? Nah, ini bentuk poligonnya memang tidak ada gitu ya. Nah, ini juga keren banget sih menurut saya ya. Spot on banget, mantap. Nah, ini langsung kita berdirikan dia di belakang. Tentu buntutnya harus kelihatan ya. Nah, kemudian kita beralih ke karakter perempuan favorit saya. Ini dia teman-teman. Bisa fokus? Oke, nah ini adalah Aerith Gainsborough. Kenapa ini karakter cewek favorit saya? Pasti banyak teman-teman favoritnya Tifa ya. Nah, Aerith itu kalau nggak ada dia, nggak ada cerita FF7 teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya menurut saya dia adalah karakter wanita utamanya ya, kalau menurut saya ya. Dan dia juga profesinya itu magician healer. Nah, semua limit breaknya atau jurus utamanya itu untuk menyembuhkan karakter atau memperkuat karakter dalam game. Wah, jadi keren banget lah. Pas banget di profesinya. Ini dokternya di FF7 nih ya. Sama kayak saya profesi dokter. Enggak, tapi saya suka bukan karena saya dokter gitu ya, tapi ini aduh, manis gitu ya, orangnya bersahaja gitu ya, sangat womanly sekali gitu ya. Bajunya juga sederhana, panjang, rambut panjang diikat gitu ya. Ini poligonnya aduh cantik banget Aerith. Sayangnya dia harus mengalami sesuatu kejadian yang ya tidak mengenakan ya. Saya nggak mau spoiler di sini ya, teman-teman main aja game originalnya. Ini aduh bener-bener deh akan sangat menyentuh perasaan teman-teman semua ya. Ini kita lihat detailnya ya, baju merahnya. Aduh, Aerith ini penjual bunga nih awalnya kita ketemu ya.
keren banget ya. Buat yang main FF7 Remake juga kan Aerithnya cantik banget ya. Move it, move it. Come on. Yo, clear the road. Mantap. Oke, langsung lanjut taruh di belakang. Hup. Nah, ini oke, ternyata dia agak tidak seimbang teman-teman ya. Kalau diperhatiin sih memang nih bagian kakinya nggak benar-benar lurus nih, kayak agak dongak. Jadi memposisikannya harus agak-agak tricky nih di base-nya. Mana base-nya juga nggak 100% rata lagi. Waduh, kok susah. 2 days later. Oh ya, semua figur-figur poligon ini tidak ada artikulasi ya. Mereka bahannya kayak semacam dari apa ya, plastik PVC tapi yang kualitasnya bagus gitu loh ya, yang tebel gitu ya, yang keras ya, dan yang nggak bisa dibengkok-bengkokin. Kemudian masuk ke karakter protagonis berikutnya. Ini dia. Nah, kalau ini figur Play Sky-nya saya sudah sempat bahas tuh kan airnya tumbang. Nah, ini adalah Barret Wallace ya. Barret ini adalah ketua dari grup Avalanche sebelum akhirnya dihancurkan oleh Shinra dan akhirnya dia harus menyerahkan kepemimpinan kepada Cloud Strife, sang karakter utama. Barret ini ceritanya juga menyentuh ya. Dia ini orang yang sangat mementingkan planet tapi juga sayang ya sama anaknya ya, anak angkatnya ya, si Marlene gitu. Dan sebenarnya ya orangnya ini lembut hati meskipun badannya keker banget ya. Waktu itu saya review figur Play Sky-nya juga berotot banget, keren abis ya. Nah, ini poligonnya kalau menurut saya ini juga spot on banget ya, jenggotnya ya, rambut cepaknya, tatapan mata sangarnya gitu ya, bodinya yang gede banget nih, ototnya tetap tergambarkan ya bahwa dia sangat muskular sekali. Nah, ini tangannya beda, kenapa? Karena ini yang tangan kanannya diganti sama senjata ya, senjata api gitu ya. Jadi tangannya ini mengalami kecelakaan lalu digantikan dengan senjata. Celananya lanjut ke sepatu bootsnya, bagian belakangnya juga wah keren ya, mirip banget ya sama karakter di game originalnya. Nah, Barret ini saking gedenya dia kalau misalnya mau ditaruh base harus 2 teman-teman, makanya mungkin dikasih banyak gitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Aerith, kenapa kau jatuh terus? Oke, mudah-mudahan dia tidak jatuh lagi ya. Kemudian beralih ke teman-teman sudah bisa nebak. Ya, karakter perempuan yang menjadi kayaknya favorit hampir sebagian besar pria, dan dia jatuh lagi. Saudara-saudara nggak ngerti apakah ada hubungannya dengan cerita di gamenya ya. Tapi sensor. Nah, kemudian ini Tifa Lockhart. Ini adalah teman masa kecilnya karakter utama Cloud Strife ya, dan dia ini adalah battle goddess menurut saya ya. Dia jago banget bela dirinya ya, senjatanya juga memang ya ini ya, tangannya ya, tangan dan kaki ya, benar-benar jurus-jurusnya itu keren abis. Bahkan di FF7 Remake nih karakter favorit saya ketika saya pakai untuk battle. Wah, benar-benar nggak ada musuh yang nggak hancur sama dia deh. Keren abis, pokoknya udah cepet, damage-nya gede ya, hatinya juga besar ya. Hey, can you hear me? Tifa? Nah, kemudian kan ini kita lihat poligonnya. Wah, spot on banget ya, matanya nggak kelihatan ya. Sebenarnya sih kalau dilihat lebih dekat nih, kamera saya bisa nyorot nggak ya? Matanya tuh agak kemerahan ya, persis kayak di gamenya. Ini glovesnya juga merah, sepatunya merah ya. Proporsi badan poligonalnya juga persis banget sama di game ya. Ini rambutnya memang dikuncir di bawah gini ya, rambutnya panjang, warnanya hitam kecoklatan gitu ya. Keren banget, mantap. Udah, Aerithnya saya capek betulinnya, nanti aja. Hup. Nah, ini Tifa juga mirip-mirip Aerith nih. Kenapa karakter ceweknya agak oleng-oleng begitu ya? Oke, terakhir ini dia teman-teman, Cloud Strife. Kita fokusin dulu. Nah, itu dia si jagoan utamanya muncul. Jadi Cloud Strife ini figur poligonalnya. Kita langsung lihat detailnya ya, spot on banget teman-teman. Nah, aslinya tuh FF7 Cloud itu rambutnya kayak Super Saiyan teman-teman ya.
Ini kuning ya, terus berdiri lancip-lancip banget gitu ya. Kalau yang di FF7 remake itu kayak ada faktor sedikit kelimis-kelimisnya gitu, agak lebih jatuh ya. Tapi memang ya lebih detail dan kelihatan lebih ganteng sih Cloud-nya ya. Lebih masa kini lah. Nah, kemudian ini lihat figur poligonalnya ya, tangannya tetap kotak-kotak begini ya. Ini baju soldier ya, karena Cloud ini dia adalah mantan soldier. Soldier itu tentara elitnya Shinra, kemudian dia memberontak ya. Dia malah jadi balik memusuhi Shinra karena tahu Shinra itu ternyata jahat. Kemudian tapi dia matanya sudah terinfus sama Mako ya. Jadi semua tentara soldier itu akan diberikan Mako matanya ya, sebagai identitas bahwa mereka tuh soldier dan mereka lebih kuat daripada tentara yang biasanya. Nah, cuman di figur poligonal ini tidak ada Buster Sword-nya ya. Ya sayangnya sih figur-figur poligonal ini tidak menyertakan senjata ikonik masing-masing karakter ya. Misalnya Cloud dengan Buster Sword, Aerith ada tongkatnya ya. Kalau Red 13 kan memang dia hairpinnya tuh, hairpinnya. Kalau Tifa memang dia barehanded ya. Jadi tangan sama ininya aja, kakinya senjatanya. Kalau Barret ya memang senjatanya tangannya tuh yang jadi senjata. Reno mestinya ada tongkatnya. Oke. Nah, ini Cloud kita taruh dulu, dia paling depan karena dia adalah pemimpin. Oke. Nah, sekarang untuk perbandingan saya punya figur chibi lagi FF7. Nah, kalau ini figur chibi buatan kerjasama dengan Coca-Cola. Nah, kalau ini nggak terlalu poligonal banget teman-teman. Aduh, detailnya. Nah, ya nggak terlalu poligonal, bisa kita lihat, tapi tetap lucu. Nah, tapi kalau yang Coca-Cola ini dapat Buster Sword-nya, makanya saya juga seneng ya. Ini juga nyari figur Coca-Cola ini udah agak susah ya, udah agak rare. Ini kalau saya taruh di samping Cloud Strife-nya. Nah, kalau ini yang Aerith juga dia dapat tongkatnya nih. Kalau yang figur Coca-Cola ya, terus bentuknya nggak terlalu poligon, matanya gede, kayak lebih ke komik-komik begitu ya, ilustrasi anime komik kita taruh. Nah, kurang lebih perbandingan ukurannya begitu. Nah, tinggi figur poligon ini coba ya kita ukur ya. Kalau misalnya dari base sampai ke atas ya, untuk yang standar nih ya, Cloud, Tifa, Aerith, Reno gitu ya, itu hanya sekitar 6 cm. Barret karena agak lebih tinggi hampir 8 cm ya. Red 13 atau Nanaki ini tingginya hanya sekitar ya, sampai yang di jambul yang di punggungnya itu hampir 5 cm ya. Jadi ya memang kecil ya, memang kecil-kecil ya. Ini memang collectible figure, sangat cocok untuk ditaruh di tempat yang nggak butuh space banyak gitu ya. Ini lihat nih, satu base diorama. Sebelumnya saya taruh figur Play Art Sky saya dipajang di sini. Nah, ini kalau perbandingan sama Play Art Sky tingginya, coba lihat. Jauh banget ya teman-teman ya. Play Art Sky ini figurnya soalnya lebih dari 20 cm. Oke. Ya udah, sip. Itulah buat teman-teman buat tahu perbandingan ukurannya. Oke, sekian dulu review kali ini ya. Sekali-sekali kita review figur yang chibi-chibi, yang lucu-lucu dari Cloud Strife dan teman-temannya dalam bentuk poligon. Semoga semuanya terhibur, semoga semuanya bisa nostalgia bersama saya di episode Dokter Kolektor kali ini. Selamat menikmati footage-footage-nya dan sampai jumpa di episode Dokter Kolektor berikutnya. Bye-bye!